Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ati Nur Auliati Rahma. Saat ini merupakan mahasiswa pendidikan fisika semester 5, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi pada kali ini saya akan sharing-sharing sedikit bagaimana menggunakan simulasi interaktif PET. Jadi sebelum saya mulai ke simulasi, Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau saya ceritakan sedikit. Jadi PET itu bisa kita akses secara online langsung maupun secara offline. Kita harus download dulu. Untuk download sendiri, biasanya ada beberapa software bawaan atau bisa juga langsung dilihat dari browser, tapi biasanya menggunakan Java. Nanti misalkan mau, bisa nanti saya berikan file Java-nya. Jadi install Java dulu, baru bisa menggunakan PET yang offline dengan cara di-download. Tapi kalau menggunakan online langsung juga itu nggak masalah. Jadi untuk praktiknya sendiri, kita sebenarnya bisa coba-coba langsung trial. Bisa juga googling dulu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian bisa juga mencari beberapa referensi YouTube, tapi biasanya mayoritas, kebanyakan itu berbahasa Inggris. Dan mungkin nanti ada fitur-fitur tambahan yang barangkali bisa membantu, contohnya untuk salah satu menu for teachers di sini. Jadi di situ nanti ada beberapa ya katakanlah seperti worksheet yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu nanti membuat soal latihan untuk para peserta didik. Ya langsung saja saya stop share, saya langsung ke halaman utama PET. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke pet.colorado.edu. Di sini ada banyak sekali simulasi, ada fisika, kemudian ada juga kimia, ada matematika, ada kebumian, kemudian ada juga biologi. Untuk kali ini kita coba saja yang fisika ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada banyak sekali. Misalkan Bapak Ibu nanti menyesuaikan materinya apa, bisa dicek di sebelah kiri sini. Di sini ada tentang gerak, kemudian bunyi dan juga gelombang, ada usaha energi dan daya, kemudian ada kalor, kemudian ada fenomena kuantum. Barangkali nanti tidak ada perlu, misal nggak perlu fenomena kuantum, bisa ditentang saja, sehingga nanti resultnya semakin sedikit. Itu. Nah, untuk kali ini kita coba salah satu, sini ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau biologi, bisa dicentang yang biologi ini. Sekarang kita coba yang keseimbangan, balance in art. Nah, di sini tuh ada banyak sekali menu-menunya. Kita coba bahas satu-satu. Jadi di sini ada judul praktikumnya, judul eksperimennya. Kemudian di sini diberitahu ada apa saja. Ini untuk materi apa saja. Ada tentang keseimbangan. Kemudian ada untuk proporsi ini ya, keseimbangan. Kemudian ada juga torsi. Nah, jadi ini materi-materi yang ada di sini. Itu. Kemudian di sini ada tentangnya dulu ya. Jadi topiknya apa saja. Nah, seperti topiknya seperti ini, kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa. Kalau di sini tuh kan memprediksikan bagaimana benda-benda dari berbagai massa dapat digunakan untuk membuat keseimbangan pada papan. Kemudian ada juga bisa memprediksikan bagaimana mengubah posisi massa di papan akan mengaruhi gerakan papannya. Kemudian bisa juga menulis bagaimana aturan untuk memprediksi ke arah mana papan itu kira-kira nanti miringnya akan kemana. Kemudian bisa juga digunakan untuk memecahkan teka-teki tentang keseimbangan. Jadi nanti ada gamesnya juga, sehingga ini berbentuk game. Nah, kemudian di sini ada juga untuk salah satu submenu for teachers. Nah, ini Bapak Ibu bisa diklik dulu overview-nya. Ini bisa klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, tapi di sini harus sign in terlebih dahulu. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum punya akun, bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu sebagai teacher. Contohnya seperti saya ini sudah punya akun, jadi saya tinggal sign in. Nah, kemudian di sini langsung ada cara penggunaan. Yang langsung dari pad-nya itu sendiri. Nah, sehingga kita diberitahu ini gunanya untuk apa saja. Bagaimana, oh ini ternyata salah satu menu sini, mass label ini digunakan untuk melihat massa dari suatu objek. Kemudian
Ini ada itemnya, ada satu item di sini bisa di drag ke bagian sini. Kemudian ini untuk melihat bagaimana kalau misalkan di apa ya, dilepaskan, dihilangkan penyangganya. Ini ada intronya terlebih dahulu, kemudian ada balance left screen-nya, kemudian ada gamenya juga di sini. Ini sudah ada petunjuk pemakaian lah ya, kalau boleh dibilang seperti itu. Kemudian simplifikasi modelnya seperti apa, dan ini ada saran untuk penggunaan seperti itu. Ini bisa dijadikan salah satu buku manual untuk menggunakan simulasi pet ini. Di sini juga ada ini ya videonya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu, bisa sambil diputar bagaimana ada intro, ada simulasi yang sudah tersedia sebenarnya. Cara-cara menggunakannya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada aktivitas yang bisa disubmit. Ini untuk guru ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu tekan di sini, klik kanan, open link in new tab. Nah, kemudian di sini bisa Bapak Ibu download. Kemudian ini ada juga banyak di sini ya. Ini bisa Bapak Ibu download, klik kanan, terus open new tab. Ini untuk mana-mana bisa di-download. Nah, untuk hasil downloadannya, ini sebenarnya seperti ini. Hasilnya sudah di-download. Nah, di sini bisa dijadikan worksheet Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa bisa apa di sini? Mendeskripsikan faktor yang mendeterminasikan ada dua objek, bisa menyeimbangkan satu sama lain, kemudian memprediksikan bagaimana perubahan posisi dari suatu masa pada kesetimbangan yang akan apa ya, yang akan memberikan pengaruhi gerakan dari suatu kesetimbangan itu sendiri. Nah, ini ada macam-macam. Misalkan untuk bermain pada level 1, kemudian bermain pada level 2. Nah, ini bisa dicontohkan seperti ini. Ketika kamu sudah selesai level 1, coba di-capture, di-screenshot ya Bapak Ibu ya, kemudian bisa dipastekan di sini. Jadi bisa digunakan sebagai salah satu bentuk worksheet, dan ini dikemas dalam bentuk games yang lebih menarik, seperti itu. Kemudian contoh lainnya lagi, ini yang sudah kita download tadi. Ini juga salah satu worksheet ya, bisa dibilang worksheet untuk digunakan nanti. Nah, jadi ini sudah dikasih tahu strateginya seperti apa, kemudian untuk cara tesnya seperti apa, final score-nya seperti apa. Jadi tinggal di copy pastekan dan bisa diberikan ke para peserta didik. Sekarang langsung saja kita coba main, menyimulasikan ini. Oh ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana, bisa di sini ada opsi, di sini ada bahasa Indonesia, bentar, nah Indonesian, all bahasa Indonesia. Nah ini Bapak Ibu bisa klik kemudian download nanti sehingga bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Saya contohkan saja ya, bukan ini. Langsung kita download, ini masih loading, bentar. Nah, kemudian kita klik. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kita coba dulu dari intronya, pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, kita bisa menampilkan label masanya. Nah, ini kan ada perubahan. Ketika saya tidak mencentang label masa, maka di sini hilang masanya berapa. Kalau saya klik, nah ini ada 5 kg, ada 10 kg, jadi bisa kita sesuaikan. Kemudian ada juga gaya berat benda, ini misal kalau sudah kita letakkan di sini. Kemudian ada juga ketinggian. Nah, ketinggian ini fungsinya di bawah sini, yang hijau-hijau ini. Kemudian posisi, di sini kan posisinya tidak ada satuannya. Bisa kita gunakan penggaris dalam bentuk meter, atau bisa juga kita menggunakan tanda di sini, 1, 2, 3. Kalau saya lebih suka pakai yang tanda.
Misalkan, ini Bapak Ibu, kalau kita kesetimbangan itu kan biasanya R cross F, kalau di fisika itu ya. Jadi, misalkan saya letakkan satu benda, di sini 5 kg, kemudian ini untuk mencapai kesetimbangan harusnya kan di 3 juga nih Bapak Ibu, cuma saya taruh aja di 4, maka dia kan akan turun ke kanan. Nah, kemudian ini bisa kita klik yang bagian bawah sini, nah maka benda kan bergerak ke kanan bawah. Nah, misalkan saya ingin tahu, ini ketinggiannya kan tidak hijau ya Bapak Ibu ya, misal kita pindah ke 3, ini kan setimbang nih. Nah, ini akan berwarna hijau. Berarti itu udah setimbang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke sub yang selanjutnya, yaitu lab kesetimbangan. Nah, di sini ada beberapa benda, bisa menggunakan bata. Kemudian ada juga bisa menggunakan orang, sehingga kita bisa menjelaskan sambil storytelling. Kemudian ada orang juga di sini. Ada benda sembarang. Nah, ini bisa untuk dijadikan apa ya, semacam kuis kalau benda sembarang ini. Misalkan Bapak Ibu, saya gunakan label ketinggian, kemudian saya gunakan tanda di sini. Di sini saya letakkan bata 10 kg di, ya katakanlah yang ketiga sini Bapak Ibu. Kemudian ini saya hilangkan dulu. Karena kan sudah seimbang ya, jadi saya hilangkan. Nah, ini jadi tidak seimbang lagi, putih. Saya letakkan benda sembarang ini, ya katakanlah di 5 gitu. Oh, ternyata lebih berat 5. Kalau 4 lebih berat juga. Sehingga siswa diminta untuk mencari kira-kira berat dari benda sembarang ini berapa. Ternyata masih belum. Masih ke kanan. Nah, ternyata masih ke kanan. Coba kita di 1. Oh, ternyata sini. 2 ternyata masih ke kanan ya. Nah, coba kita pindahkan ke sini. Nah, kalau ini kan sudah ketahuan, oh ini setimbang nih, berarti kita bisa mengetahui massa dari benda sembarang ini berapa. Seperti itu. Sehingga saya annotate sebentar. Kita tahu kalau setimbang torsi pertama Oke, sekarang kita coba ke permainan atau game. Di sini ada beberapa level, kemudian di sini juga ada timer. Kalau saya lebih suka yang timernya dihidupkan ya. Jadi misalkan nanti mau di screenshot, hasilnya ditaruh ke worksheet, itu jadi ketahuan, oh ternyata anak ini itu bisa mengerjakan selama berapa menit, anak ini berapa menit. Kita coba level 1 lah. Seimbangkan aku gitu. Di sini kan susah gitu ya kalau misalkan kita menghitung satu-satu. Jadi ini kita beri tanda, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan penggaris. Di sini siswa diminta untuk menyeimbangkan papan jungkat-jungkit ini menggunakan massa, salah satu massa di sini. Jadi ditaruh di mana? Gitu. Kalau ini 10 kali 3, 30, dan ini 10, berarti kan ini harus ditaruhnya di sini Bapak Ibu, di 3. Nah, kemudian kita periksa. Oke, benar ternyata. Jadi kalau benar nanti ada bentuk smile-nya. Dan ini warnanya hijau. Kemudian kita next, selanjutnya. Nah, kemudian kita disuruh memilih apa yang akan terjadi kalau seperti ini ya. Misalkan, ini jawaban yang salah, kita jawab salah ya. Kita periksa. Nah, kalau salah, dia bakal cemberut mukanya. Nah, sehingga kita bisa coba lagi. Coba laginya kalau di sini 8 kali 10, 80, di sini 5. 5 kali berapa yang 80? Berarti kan ini harusnya miringnya ke kiri ya Bapak Ibu ya. Nah, benar. Tapi poinnya plus 1. Kalau tadi benar dari awal plus 2, kalau benarnya setelah salah, itu plus 1 skornya. Dan skornya kan otomatis ada di bawah sini Bapak Ibu.
Nah, kemudian kita diminta untuk menyimbangkan lagi di mana. Ini jawabannya di 3. Kemudian kita periksa, oh benar. Otomatis skornya di sini. Dan ini ketahuan level 1, tantangan berapa dari berapa, skornya berapa, dan waktunya berapa. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk mencari massa dari ban ini berapa. Tapi sebelumnya kita harus meletakkan dulu massa yang 15 kg ini di mana yang bisa jadi setimbang. Jadi nanti dilihat dari ini kapan hijaunya. Nah, ini udah hijau benar nih Bapak Ibu. Berarti 4 dikali 15, 60, sedangkan di sini 4. Berarti di sini harusnya 15 dong. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu geser. Misalkan ini terlalu besar ya, kemudian digeser juga susah, bisa menggunakan yang bagian tombol panas ini, 15. Nah, kemudian periksa. Nah, betul. Kita lanjutkan lagi. Kalau ada seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Misal kita jawab salah ya. Salah. Terus kita coba lagi, kita jawab salah lagi. Jadi bakal salah lagi. Sehingga nanti di akhir bisa diberitahu jawaban yang benar yang mana. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu tenang untuk memberikan materi ini, meskipun ada game seperti ini, jadi peserta didik, siswa, meskipun tidak kita tuntun, itu sudah diberitahu kunci jawabannya seperti apa. Nah, sama juga seperti tadi, ini kita letakkan dulu di mana. Kalau seperti ini Bapak Ibu, belum setimbang, meskipun kita letakkan ini di 5 lah katakan, kan 150, di sini 2, berarti harusnya di sini 75. Ini secara torsi kan betul, tapi ini salah. Karena kita diminta untuk menyimbangkan terlebih dahulu. Makanya di sini kita harus cari dulu kapan ini jadi setimbang. Oh, ternyata setimbangnya di sini. 4 kali 30, 120. Di sini 2 berarti 60, Bapak Ibu. Kita coba 60, kita periksa. Oh, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini, di akhir boleh kita screenshot, kemudian kita masukkan ke worksheet yang sudah ada tadi. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing untuk membuat worksheet, membuat lembar kerjanya seperti apa. Karena di page sudah disediakan, sebenarnya tinggal kita translate saja ke bahasa Indonesia, atau kita lengkapi, atau kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kalau untuk page sendiri. Nah, simulasi yang lain ya. Ini simulasinya banyak sekali. Coba kita cek yang fisika. Ini saya karena kuliah online juga banyak sekali praktikum-praktikum yang menggunakan PET seperti peluruhan alfa. Kemudian ini listrik statik sering sekali kan kalau tidak salah materi kelas 12. Spektrum benda hitam, kemudian banyak Bapak Ibu kalau di sini. Ada juga yang bentuknya dalam bentuk game. Nah, ini untuk gravitasi. Kemudian ini kalau untuk putaran ya, torsi juga. Model-model atom, model atom hidrogen, kemudian gerak. Nah, ini hukum Ohm, bisa juga di sini. Ini gerak parabola juga tersedia. Nah, ini untuk Rutherford, model atom Rutherford. Ini efek rumah kaca juga ada di sini. Torsi, kemudian bidang miring juga ada. Untuk interferensi juga ada. Nah, ini banyak sekali. Berarti cukup lengkap ya, untuk satu mapel aja udah cukup banyak ya? Iya, banyak sekali nih. Ini baru yang fisika. Coba kita lihat yang kimia. Iya, boleh. boleh. Untuk kimia juga macam-macam. Nah, ini asam basa, peruluhan alfa, kemudian spektrum benda hitam, gimana kita membuat satu atom juga bisa di sini, kesetimbangan gitu kayak gitu.
kemudian isotop sama masa-masa atom gitu. Kemudian laser juga ada, microwave juga bisa di sini. Caranya sama seperti tadi, di situ sebenarnya sudah ada manual booknya. Cara penggunaan secara sederhananya sudah disediakan dari PD. Jadi tinggal kita download dan login sebagai teacher. Itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu. Tapi memang kebanyakan ini fisika sih, simulasi di sini. Untuk matematika. Nah, ini untuk menentukan luas, kemudian model-model desimal bisa juga. Ini bahkan bisa digunakan untuk anak SD ya, kalau kayak gini. Nah, keseimbangan juga masuk. Kemudian kita mengestimasikan. Nah, untuk membuat grafik bisa juga grafik kuadrat, grafik linear, menggunakan garis. Kemudian untuk menentukan slope itu gradien, bisa juga. Ini resistansi, bisa juga. Kemudian ada vektor, tambahan-tambahan vektor. Nah, ini juga masuk nih. Kemudian banyak juga untuk kebumian. Nah, di sini ada model-model glasier, gaya gravitasi, kemudian magnet dan kompas, bisa juga. Nah, di sini ada lempeng tektonik, misalkan ada studi kebencanaan. Nah, kemudian mau simulasi bagaimana gempa, kemudian apa saja, bagaimana kita temperaturnya, dan macam-macam itu bisa kita lihat di sini. Ya, tapi memang tidak sebanyak fisika ya simulasinya. Karena untuk biologi, internetnya slow sekali ya. Nah, di sini bagaimana cara kerja mata untuk melihat, kemudian tentang kalori ya, kalau di biologi. Nah, ini ada radioactive dating game. Ini juga bentuknya game, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memperkirakan usia dari suatu benda atau suatu fosil-fosil. Nah, ini bisa kita lakukan di sini, radioactive dating game. Mungkin kita coba nanti. Kemudian untuk stretching DNA, bisa juga. Ini materi kelas 12 kalau tidak salah. Kemudian larutan gula dan garam, bisa juga. Kemudian ada juga bumi di sini. Nah, radioaktif dating game sama juga seperti tadi dalam bentuk games juga, Bapak Ibu. Bisa kita lihat about-nya di sini, topiknya seperti apa, deskripsinya seperti apa, kemudian tujuan dari pembelajarannya seperti apa. Dan ini ada juga manual book-nya. Nah, untuk Bapak Ibu lihat, ini bisa sekali. Tinggal, ya kita Google Translate lah, dikit-dikit Bapak Ibu. Nah, cuma di sini kan lama sekali ya untuk loading-nya di sini. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan terlalu lama loadingnya seperti ini, kadang juga beberapa laptop itu atau beberapa PC itu ada yang nggak bisa. Saran saya itu bisa menggunakan Java, yang versi downloadannya Bapak Ibu. Untuk Java version, nah kita bisa download. Karena di sini saya sudah menginstal Java terlebih dahulu, sehingga di sini saya bisa langsung run dari laptop. Cuma nanti barangkali Bapak Ibu ada yang belum terinstall Java di laptopnya atau laptopnya belum terintegrasi dengan Java, bisa terlebih dahulu menginstal Java.
karena di sini kebetulan pakai Java. Kalau tadi yang keseimbangan, ini kan maksudnya HTML, jadi tidak perlu Java. Seperti itu. Jadi meskipun kita sudah download dalam bahasa Indonesia, tidak perlu menggunakan Java lagi, karena memang basisnya tuh HTML. Di sini diberitahu Bapak Ibu, Java via Kripli. Nah, ada versi Java-nya, seperti itu. Ini sambil kita tunggu download ya, Bapak Ibu. Di sini, kalau saran saya untuk menggunakan aktivitas dari guru itu bisa diurut dari yang berbintang dulu, karena yang berbintang ini biasanya langsung dari pad-nya. Dan ada juga level-levelnya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat. Ini untuk materi kimia atau kebumian, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan di bawah ada tulisan seperti ini, radioaktif wasp, karena tipe file ini bisa membahayakan device kita gitu. Ini di-keep saja nggak apa-apa. Di bawah. Nah, kemudian kalau sudah terdownload, ini bisa kita klik kemudian kita run. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada isotopnya seperti apa gitu ya. Cuma ini kan kita lihat yang dating games-nya saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Misal kita mau menentukan berapa umur dari suatu fosil gitu ya. Ada fosil ikan. Wah, ternyata fosil ikannya di sini berapa ya? Kita coba random aja dulu. Misal 1000 tahun. Betul nggak? Oh, ternyata salah. Kita bisa riset. Nah, kemudian ini di bagian atasnya ada karbon, ada uranium, bisa juga custom. Nah, kalau kita lihat waktu kita pakai uranium di sini, nah di sini sudah ada nih. Kita bisa tahu umurnya berapa. Oh, kisaran umurnya ternyata sekian ya. Coba kita coba. Nah, fosil ikan. Coba. Kita coba 6020 tahun. Ternyata masih salah ya Bapak Ibu ya. Karena ini masih 0% kita pakai karbon. Coba kita pakai uranium. Tahun, terus klik enter. Oh, masih salah ternyata. Kita cek lagi. 90 coba ya. Oh, masih salah juga ternyata 90. Ini 98,2. Ah, nih 98,2 ternyata T-nya di sini itu 129. Oh, betul. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Misal kita mengukur tengkorak. Ternyata pakai karbon itu masih 0,8%. Maka kita coba pakai uranium. Uranium ternyata masih belum juga. Kita pakai custom. Nah, kita reset dulu ya. Uranium masih belum ya. Terus kita custom. Custom di sini kita cek half-life-nya, umur waktu paruhnya ya kita jadikan 100.000 tahun. Di sini sudah 75,8%. Maka kita bisa geser kanan kiri yang biru-biru ini. Cari 75,8. Ya kalau nggak bisa ya semirip-miripnya deh. 75,6. Aduh. Yang deh segini nih. 4. Nah, betul. Gitu kira-kira. Jadi bisa dilihat dari sininya. Kemudian misal kita mau mengukur fosil ikan. Kita pakai uranium. Belum ya, kita pakai atom custom. Half-life-nya sepertinya waktu paruhnya itu kurang lama karena ini cuma 100.000. Kita coba 1 juta. 1 juta masih belum. Nah, 10
10 juta baru keluar. Nah, bisa kita cek 14%. 14,4, ya kira-kira seperti ini. Ternyata 27 juta tahun kira-kira. Ya, kita bisa tulis ya 27,98. Berarti kalau juta, nolnya itu tinggal 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, betul. Ya, kayak gitu deh. Cara pakai dating game. Seru sih di sini, kadang lewat sedikit nggak bisa, jadi bisa ngepas-ngepasin seperti itu. Ya, ini kurang lebih bisa dijadikan worksheet untuk sambil main-main. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan Anda dalam ilmuwan forensik menemukan sebuah mayat yang dikubur. Bisakah Anda menggunakan salah satu unsur pada simulasi untuk mencari informasi sudah berapa lama orang tersebut meninggal? Coba jelaskan. Di sini bisa kita tahu ya, kita kira-kira harus menggunakan isotop apa? Apakah harus menggunakan karbon, harus menggunakan uranium, atau yang lain seperti itu. Sehingga nanti peserta didik bisa tahu, oh kapan kita harus pakai karbon, kapan kita harus pakai uranium. Dan tahu juga ternyata waktu paruh dari karbon sama uranium itu beda, dan kapan kita harus menggunakan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu penggunaan PET. Bisa dicoba untuk eksperimen-eksperimen virtual lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.